Halo guys, gue Andrea Farens dan selamat datang di channel gue. Kali ini gue cuman pengen ngelanjutin ya video tentang PCX ya, dimana minggu lalu gue ada bahas tentang first impression Honda PCX 160 ya, alias dimana gue pertama kali mencoba atau mencicipi PCX 160 dan itu cuman punya konsumen gua dan itu juga masih baru dan ya gua nggak berani terlalu ngapa-ngapain banget ya. Jadi harap dipahami bahwa video itu adalah first impression. Nah, jadi nanti kalau ada video tentang bagaimana waktu pas gua long tripnya atau yang bisa gua pakai dalam jangka waktu sekian lama ya, gua bakal pasti bikin videonya. Tapi yang waktu kemarin itu cuman sebatas first impression. Nah, dan kalian kalau yang belum nonton itu kalian bisa langsung nonton di sini, oke? Atau linknya sudah gue taruh di kolom description, jadi kalian bisa nonton setelah nonton video ini, oke? Jadi apa sih yang pengen gue bahas tentang PCX kali ini ya? Sebenarnya sih ya ini tepatnya gue menjawab satu komentar atau beberapa komentar dimana yang menurut gue asik banget kalau kita bisa bahas ya. Jadi kalian yang pencinta PCX mungkin ya bisa jadi nggak suka dengan video ini ya, mungkin, tapi ini gue jawab berdasarkan dari pengalamannya gue, pengetahuannya gue, dan menurut pandangan gue ya. Oke, jadi bisa dipahami ya. Di sini gue menemukan satu komentar yang menurut gue asik banget buat dibahas, yaitu Anda tidak merasakan bahwa motor PCX di jalanan macet saat gerdek itu ada. Makanya bisa ngomong gerdek itu hal yang sepele. Buat saya itu nggak nyaman banget, seperti loncat-loncat kecil. Waktu pertama kali gue baca itu langsung yang berpikir, wah ini asik banget buat konten. Langsung aja ya, dan gue sudah bikin beberapa jawaban sekaligus solusi ya, dimana ya menurut gue kenapa gerdek itu adalah hal sepele menurut gue ya. Oke, langsung kita mulai. Alasan pertama kenapa gue bisa bilang sepele itu karena kondisinya tidak merusak mesin atau tidak merusak CVT, karena gerdek itu lebih ke CVT ya. Jadi kita pakainya adalah CVT sekarang ya. Dan menurut dari AHM-nya sendiri ya, itu masih aman-aman aja tuh. Dan itu memang masih bisa digunakan untuk sehari-hari, kecuali efek gerdeknya itu yang bisa merusak CVT. Nah itu baru masalah besar, dan gua pun pasti akan bilang ya, oh ini harus segera diperbaiki, ini harus segera yang kayak ya ditangani oleh AHM. Contohnya mungkin seperti recall dan mengganti part yang baru. Poin kedua adalah ya, di sini gua langsung ngomong ya, gua adalah user atau rider dari Yamaha, alias saat ini gua memakai NMAX Old ya, seperti ini. Dan gua pun sudah sangat terbiasa banget dengan mesin kasar dari Yamaha ya. Gua bilang kenapa bilang mesin kasar, karena memang ya sehalus-halusnya mesin Yamaha itu lebih halus lagi mesin Honda. Dalam arti ini gua compare adalah basic to basic ya. Jadi mesin Yamaha NMAX Old standar dengan PCX 150 standar. Karena sudah terbiasa dengan mesin kasarnya Yamaha, jadinya ya gua dikasih PCX itu jujur aja gak nemu di mana gerdek itu berada gitu loh. Walaupun dibilang ya, oh pada saat putaran kecilnya waktu pas di gas kecilnya itu berasa banget apa namanya gerdeknya. Dan gua nyoba di gas kecil pelan-pelan itu yang gak berasa, karena ya mungkin karena gua sudah terbiasa dengan Yamaha NMAX yang begitu digas itu ya berasa getarnya. Jadi ya gimana ya, susah buat gue jelasinnya, karena kan ya memang kalau dari getaran Honda itu lebih minim daripada Yamaha ya. Ini NMAX Old dengan PCX 150 ya. Jadi ya gua ngerasa kalau yang nggak ada berasa gitu loh. Malahan gua bilang ya P150 tuh bener-bener halus banget sampai nggak ada gerdek yang gua rasain gitu loh. Dan jujur aja ya, kalau dari sektor mesin atau CVT memang gua lebih suka dengan karakter dari Honda, karena mungkin gua ya seneng dengan halusnya ya. Jadi saking halusnya gua nggak berasa dengan gerdeknya itu. Mungkin kalau kalian yang memang user Honda dari dulu dan terbiasa dengan mesin halus dan tiba-tiba ada gerdek dikit aja langsung tiba-tiba heboh, ya gua nggak tahu sih ya, itu karena pandangan setiap orang beda-beda. Tapi karena gua dari user Yamaha terus memakai motor Honda yang halus, jadi ya nggak berasa gitu. Yang ketiga adalah tadi disebutkan bahwa jalanan macet ya. Anda tidak merasakan bahwa motor PCX di jalanan macet. Yes, that's true. Aku tidak pernah bawa
motor PCX dalam keadaan macet atau jalanan macet. Yang pernah gue lakukan adalah untuk short tripnya ya, dalam arti ya mungkin sekitar 5 kiloan gue pernah nyoba. Dan untuk long tripnya itu paling enggak sekitar mungkin 15 kilo lah ya. Itu kayak dari toko gua ke rumah gua ya, itu kurang lebih itu pernah sekali seperti itu. Dan ya gua mencoba seperti kayak mode drag ya, tiba-tiba kayak muet gitu. Nah gua nyoba seperti itu dan yang nggak rasa gerdeknya itu yang mana itu. Gua sampai yang orang bilang gerdek, tapi gua nggak nemu gerdek gimana. Dan gua yang akhirnya jadi greget sendiri ya. Greget di mana gua nggak nemu gerdek itu di mana. Kalau MX gua itu memang sudah di custom ya, dan gua memang lebih suka putaran bawah dan menengah. Nah itu kalau dibawa ke jalanan yang macet, jujur aja ya agak sih nget gini ya, karena memang hentakannya atau responsif itu lebih cenderung di sana gitu loh. Pertanyaan gua adalah, apa nggak lebih nggak nyaman dengan membawa karakter motor gua yang seperti itu ya? Ya jujur aja sih ya, kenapa gue suka motor responsif dari awal yang menengah, karena memang gue menyarinya memang yang tenaganya itu ada di bawah dan menengah. Gue nggak peduli top speed berapa, yang penting bawah menengahnya enak, jadi narik itu lebih enak. Jadi kalau misalnya pas macet, motor gue tuh bisa yang nget gini, yang lompatan kecil aja sudah dikomplain, apalagi pakai motor gue. Asli dikomplain ya, karena sejujurnya ya setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda ya. Orang mungkin kalau nganggap gua tuh kayak yang, wah ini motor apaan nggak bisa lari. Cuman ya gua suka dengan karakter motor seperti itu gitu loh. Dan gua kalau disuruh bawa motor yang top speed, ya gua bakal bilang, ya ini motor apaan nggak bisa narik. Ya. Jadi seperti itu ya. Bahkan kalau gua bisa bilang, kalau nggak cuman di sektor mesin atau CVT aja ya, kalian yang punya selera makanan itu juga berbeda-beda bos ya. Anggap ya ada nasi goreng A, nasi goreng B, itu kalian belum tentu loh suka yang bisa di A semua atau suka di B semua. Contoh misalnya kayak tadi ya, ini mungkin bro satu ini ya, dia tuh suka di nasi goreng A, gua suka di nasi goreng B. Begitu tukeran, gua bilang ini nasi goreng apaan kurang enak, gua lebih suka yang di B, sedangkan dia lebih suka di A. Kembali ke selera, kembali ke style masing-masing. Jadi ya kurang lebih seperti itu untuk poin nomor 3. Poin nomor 4 adalah macet ya, macet. Pertanyaan gua cuma satu nih, siapa sih yang suka macet? Ya gimana ya, coba deh ya, disuruh jalan macet ya, siapapun tidak suka dengan jalanan macet. Pejabat yang ya kalau dia mungkin pas lagi mau pergi kemana, ke kantor atau lagi dinas apa segala macam, dia pasti dia memakai namanya forrider ya. Gua nggak tahu penyebutannya bener apa enggak, tapi yang forrider itu adalah ya petugas yang buka-buka jalan itu, yang kayak ngiring-ngiring biar jalanan bisa lancar terus untuk yang pejabat ini. Nah kita yang macet-macetan ya udah pasti nunggu gitu loh. Jadi jangankan gredek, motor yang semut sekalipun tuh rider juga pasti jengkel kok sudah namanya macet. Apalagi yang mobil yang ratusan juta hingga miliaran rupiah, yang sudah ada AC, yang joknya empuk, ada audio, tetap aja bos namanya macet tuh semua orang nggak suka gitu loh. Pasti ya menjengkelkan, kayak yang kapan sih selesai gitu loh, kapan sih ini ya. Jadi ya namanya macet gak cuman gredek yang dipermasalahin, semuanya pasti bakalan bilang kalau macet itu nggak nyaman. Bahkan ya motor yang 1000 cc begitu kena macet, bulu kaki dari rider itu tuh pasti bakalan keriting karena kepanasan. Ya jadi ya gimana ya, ya macet pokoknya gini ya. Kalau masalah macet itu nggak cuman gerdek aja yang nggak nyaman, semua sektor pasti nggak nyaman ya. Bahkan kalau yang bensinnya habis pun juga nggak nyaman kalau macet. Atau apalagi kalau mesinnya yang lagi rusak atau pas lagi apesnya kayak blown engine apa segala macem ya. Ya intinya sebegitu ya. Jadi kalau namanya macet pasti banyak nggak suka, nggak cuman yang gerdek aja kok. Yang kelima ini adalah ini yang barusan gua sempet baca karena ada yang komen ya, dimana CVT gredek itu bisa bikin stang getarnya bisa hebat. Aduh, itu komen yang sangat luar biasa ya, dimana gua baru tahu kalau CVT gredek itu bisa bikin stang getar hebat.
Aduh ya, jujur ini kasus baru ya, bener-bener kasus baru. CVT gerdek bisa nyambung ke stang bergetar dengan hebat ya. Oke, di sini gue bakal coba nerangin satu hal dari pandangan gue ya, dimana ya setiap motor atau segala motor itu kalau digas awal itu pasti namanya geter gitu loh, sudah pasti. Karena kan namanya begitu digas awal itu kan kayak apa ya, mesin itu kan pasti kan buat tenaga buat dorong gitu loh ya, jadi ya pasti bakal geter gitu loh, mau motornya gerdek kayak mau enggak kayak tetap aja pasti geter gitu loh stangnya. Kecuali kalau kalian stang itu yang apa ya, getar tuh kayak yang habis lewatin jalan kayak berbatu atau nggak rata atau bergelombang gitu, yang sampai gede-gede gitu ya, itu bisa sok depan kalian bermasalah atau memang leher stang kalian yang memang lagi bermasalah gitu loh. Tapi kalau cuman getar gitu doang, saya cuman getar yang tek-tek dan itu getar hebat ya, aneh, sumpah aneh gitu loh ya. Kalau bayangin aja ya, kalian yang pernah naik pesawat terbang ya, apapun itu kalau begitu start di awal itu pasti kayak kedorong ke belakang ya, berasa kayak kedorong ke belakang. Itu karena ya mau nggak mau ya pasti bakal start, ya pasti perlu tenaga gitu loh. Tapi begitu sudah di atas ya diem aja, nggak mungkin goyang-goyang gitu loh, kecuali kok kena turbulensi. Turbulensi itu seperti ini ya, kalian bisa baca lah, kok cari di Google, kurang lebih seperti ini. Gua anggap turbulensi itu adalah jalanan yang bergelombang atau yang tidak rata di kalau kita main di darat loh ya. Jadi ya sangat wajar sih kalau stang itu getar pada saat kalian baru start. Kecuali kalau kalian begitu start jalan tiba-tiba yang duk. Ya itu baru nggak wajar. Tapi cuman tek ya wajar. Di sini gua ada mau ngasih solusi ya dari hasil diskusi gua dengan beberapa orang, kemudian gua juga baca-baca di grup, dan ya memang hasil ini sudah terbukti bisa untuk mengurangi namanya gredek ya. Di sini ada dua hal yang dari dulu gua sudah tahu, tapi yang ada yang ketiga ini yang baru gua tahu setelah gua posting video tentang P150 itu ya. Jadi ini berlaku pada P150 maupun ya kalau kalian ngerasa di 160 itu gerdek atau mungkin di Matic Honda lain yang gerdek, itu kalian bisa lakukan seperti ini. Yang pertama adalah lakukan cleaning atau pembersihan pada area CVT ya. Jadi kurang lebih sekitar mungkin 2-3 bulan sekali atau setidaknya 6 bulan sekali itu kalian membersihkan di daerah CVT. Nah itu bisa mengurangi gredek. Jadi ya itu memang sudah terbukti bisa untuk setidaknya mengurangi gerdek ya. Tapi kalau nanti misalnya gerdek lagi ya udah servis aja atau dibersihin aja di area CVT, karena faktor gerdek itu adanya kotoran di dalam CVT ya, itu kurang lebih. Tapi memang bener sih begitu dibersihin ya hilang, dan itu memang sudah dicoba oleh beberapa orang dan terbukti bisa. Yang kedua adalah melakukan custom pada mangkok CVT-nya ya. Ya ini sih bisa dibilang ya efektif, tapi banyak yang ngeluh juga kalau partnya jadi cepat rontok ya, alias lebih cepat ganti partnya gitu loh. Karena kan ya setahu gua pada saat di custom mangkok itu kan dibolong-bolongin. Nah itu ceritanya bakal mengurangi umur partnya. Nah itu juga sudah terbukti oleh beberapa orang dan mengeluh kalau ya memang begitu dibolongin hilang gerdeknya. Tapi ya nanti setelah berjalannya waktu itu ngerasakan efek yang lain, dan akhirnya ya apa, mengganti partnya lagi gitu loh. Jadi ya menurut gua sih lebih efektifnya dan nomor yang pertama membersihkan area CVT secara rutin. Udah gitu doang. Gak cuman rambut aja yang sebulan sekali dipotong, di style, diapain kayak gitu loh. Motor juga perlu disalonin ya. Poin ketiga adalah ini yang bener-bener gua baru tahu setelah ada yang komen, dimana orang ini melakukan yang poin pertama yang gue bilang, yaitu rutin membersihkan area CVT dan konsisten menggunakan Pertamax atau RON 92. Jadinya ya mesinnya juga bersih, CVT juga bersih, jadi benar-benar mengurangi efek dari gerdek. Kalau sekali-kali menggunakan Pertamax Turbo mungkin juga efektif ya, karena ya Pertamax Turbo kan dia ada sat untuk membersihkan. Jadinya menurut gua sih kalau 5 kali menggunakan Pertamax dan sekali menggunakan Pertamax Turbo itu menurut gua jauh lebih efektif, karena ya Pertamax Turbo kan memang ada sat pembersihnya gitu. Dan menurut gua sih nomor 3 ini juga masuk akal, karena kan ya namanya bahan bakar juga mempengaruhi. Kalau kalian nggak mau ngelakuin yang pertama, kedua, dan ketiga, ada poin yang keempat, dan ini bener-bener yang paling mujarab.
yaitu jual aja bos PCX-nya, nggak usah pakai PCX lagi. Pakai motor lain deh, yang apa kayak yang nggak ada gerdek-gerdeknya gitu, udah beres gitu loh. Ya nggak usah ribet gitu loh, jual aja PCX-nya, beres gitu loh. Ngapain motor yang gerdek itu kalian pertahanin ya, motor yang menurut kalian yang banyak masalah itu pertahanin gitu ya. Jual aja gitu, beli yang lain gitu loh, beli Forza 250, beli CBR gitu. Ya karena gini ya, kebanyakan orang itu fokus pada masalahnya bukan pada solusinya gitu. Sedangkan memang sudah ada solusi di mana kalau misalnya ada yang gerdek seperti itu ya tinggal bersihin aja beres gitu loh. Kenapa nggak mau gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu sih ya pandangan gua ya, dan sudah gua ngasihin beberapa solusi yang gua dapat dari beberapa komunitas dan sudah terbukti memang itu bisa gitu loh ya. Jadi ya kalau kalian nggak suka dengan video ini, kalian nggak punya setuju atau kalian punya unek-uneknya, ya udah kalian tulis aja di kolom komentar, nanti gua bakal coba baca dan kalau menarik gua bakal jadiin kontennya ya. So guys, itu aja bisa gue sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video gue sampai selesai. Gue Andrea Faren, sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.